you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Siwiono. Kalau kita ngobrolin obrolan kita pagi hari ini di Cosmopolitan Career ya, mengenai great leader know when to say sorry. Nah, ini lo mesti siapin lagu Love me now. I really wanna say I'm sorry. Siapin. Oh, bisa kita pasang ya. Masuk ke zona saya kakak. Yo, bener I kakak. just want you to know. Yang bener mau liriknya sebelah mana nih? Bener. Karaoke salah kak. Nah ini dia nih, ini menarik sekali. Great leader know when to say sorry. Sementara kayaknya kita banyak tahu ya kalau misalnya leader itu kalau memang udah berkata sesuatu yang salah, untuk ucap maaf itu susah kali ya kayak gitu. Agak yang ibarat kata apa ya istilahnya? Iya pokoknya tabu, pantang, gengsi ya kan gitu. As a person grows big in position gitu ya, it's really hard for him to apologize. Benar. Atau minta maaf atau apapun itu memaafkan gitu juga agak susah gitu ya. Benar. Ya, nah, kan? apalagi mumpung masih suasana lebaran, ini kita ngomongin soal maaf-maafan, tapi gimana caranya nih pemimpin meminta maaf kepada bawahannya. Kayaknya tuh kayak ngerasa gini, kalau pemimpin minta maaf kepada bawahannya tuh kayak ngejatuhin harga dirinya dia. Nah, ya kan? itu dia benar-benar. Ini nih perkara ini nih yang harus kita obrolin nih. Mas Alex sudah hadir. Ya. Mungkin kita perkenalan dulu. Mulai dari yang di tengah memperkenalkan diri, Regu A. Ya. Silakan. Apa nih, Bama? Dari SD Deli SD Deli Mining di Pati. Pati Rembang. Ada Dika, Bama dan juga Mas Alex yang sudah hadir pagi hari ini. Ngomong-ngomong kita lebaran dulu sama Bama sama Dika. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, kedewasaan itu tergantung dari cara kita menulis kata maaf. Kalau yang dewasa tuh MAAF, kalau yang ABG maaf. Maaf kak gitu, MAV. Iya. Oh, ada lagi yang lebih lama lagi. Apa? Pakai koma di tengah. Oh benar, itu lebih. Iya. Maaf. Ain. Ya, pakai ain ya. Oke. Tapi benar gak sih mas, cenderung gak orang yang leader itu agak sulit sekali untuk meminta maaf kepada bawahannya gitu. Yang Mas Alex sering temuin, praktek-praktek sering di perusahaan-perusahaan gitu, lihat-lihat gitu kan. Pada saat memakai kata leader harusnya tidak, karena leader kalau kita bicara harusnya punya kebijaksanaan untuk melihat kata maaf dengan benar. Tapi kalau kita bicara atasan, atasan sendiri buat saya bisa dilihatnya dari banyak situasi. Dan by the culture organisasinya. Ada culture organisasi yang kemudian seakan-akan bahwa kata maaf itu menjadi sesuatu yang nggak penting. Sama seperti kata tolong, kata terima kasih, yang kemudian bisa saja by culture of the organization itself. Saya pernah ketemu di organisasi yang benar-benar bahasa itu yang saya lihat apakah memang orang-orangnya jadi kebawa dan tanda petik belak-belakan ini, tapi kok lebih terasa kasarnya ya gitu. Oh gitu ya. Sehingga kalau kita bicara ada orang yang culture-nya tidak seperti itu, bergabung dengan organisasi itu, apakah kebawa juga? I don't know. Yang kedua adalah pada saat kita bicara atasan, kita lihat dari latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga bisa saja ada orang yang kemudian dalam keluarga yang seakan-akan orang tuanya pun juga tidak terbiasa untuk meminta maaf. Jadi ego as a parent itu yang kemudian di-adopt oleh anaknya pada saat dia berkembang menjadi parent juga atau leader di organisasi yang melihat bahwa the culture of saying maaf itu menjadi sesuatu yang seakan-akan relate pada egonya. Itu kalau kita bicara dari latar belakangnya dia, culture-nya dan seterusnya. Tetapi kalau mau dilihat spesifik pada organisasi, buat saya sangat relate dengan masalah security and insecurity. Orang yang sangat insecure buat itu saya, yang pakai baju putih, topi ya. Sekarang agak depan. Sekarang jambon kakak warnanya. Jambon. Oh iya, jambon. Ada jambon. Serius. Polisi wisata itu kak. Polisi wisata. Enggak tahu. Buat saya masalah dia rasa aman dan tidak aman dengan dirinya, apakah lebih karena kemampuannya dia, posisinya dia dan lain-lain, itu yang kemudian akan terjadi autopilot untuk kemudian dia bisa saying maaf atau enggak. Orang yang enggak secured, orang yang enggak merasa aman dengan dirinya, melihat bahwa pada saat salah itu seakan-akan menjatuhkan dirinya sendiri, gengsi dan seterusnya, sehingga pada saat dia bilang maaf tersebut menjadi sesuatu yang membunuh dia. Padahal buat orang yang sangat aman gitu, nggak masalah, nyantai. Jadi kalau learningnya dari Mas Alex bilang tadi, seorang itu tumbuh dari dua lingkungan yang paling sering dia berada. Pertama kantornya gitu ya, kedua adalah keluarganya dia. Ya mungkin di keluarganya orang tuanya juga mungkin tidak terbiasa minta maaf kalau misalnya orang tua bikin salah. Akhirnya juga mungkin setelah jadi orang tua pun demikian, ya kan, nggak biasa untuk minta maaf di saat mereka bikin salah. Ada juga kayak gini nih Mas, kayak zaman ospek dulu nih, kakak kelas atau senior itu nggak pernah salah. Senioritas ya. Oh iya.
Iya, ini benar. kan di kantor pun juga demikian gak sih? Karena ada yang bilang gini, bos nggak pernah salah. Kalau bos melakukan salah, kembali lagi ke nomor 1. Nah, itu bos dia. pernah salah. Nah, kita tanya kakak senior dulu ya. Kakak Dika ya. Mereka berdua ini sekarang kan udah jadi kakak-kakak senior. Oh, gitu. Mereka kan Iya. punya tim juga sekarang. Iya, gitu. iya, Jadi in a way mereka pun juga saya bilangnya adalah leader dan Iya. in a way mereka juga tadi yang kakak senior itu Iya. mampus. Gimana kakak senior Dika? Silakan. Ini pas nih mumpung formasinya lagi lengkap nih. Ada dari Daily Maning sama Daily Minang. Iya kan? Kolaborasi. Iya kan, Mining, kalau Maning, Daily Minang ya. Maning, Minang. Gue lupa. Mining, Maning, Minang. Oke. Minang, oke. Minel jawab dulu. Oke, Iya. jadi apa namanya terkait dengan kayak waktu ospek peraturan bahwa leader atau kakak Senior nggak selalu pernah benar, salah. nggak pernah salah. Kalau menurut saya justru satu ketika kita bisa meminta maaf atau berani meminta maaf itu menguji kematangan diri kita gitu kan. Oke. Menurut saya meminta maaf itu bukan justru menjatuhkan diri atau merasa lemah, tapi justru leader yang atau senior yang berani untuk meminta maaf justru kematangan dirinya teruji banget. Bahwa dia satu sadar akan kesalahannya dan mau minta maaf itu Iya. sih, justru kematangan dirinya teruji. Kematangan di Karena kan berhubungan nggak ya. gampang bahwa untuk mengakui bahwa lo melakukan sebuah kesalahan. Ya, terutama kayak gue lahir di keluarga ningrat ya. Artinya kalau gue minta maaf, gue salah tuh gue bilang, hei sini kamu, ini 500.000. Kamu, saya salah. Saya salah. Betul. Oke. Tapi orangnya balikin, saya balikin ini 1 juta, kamu diam. Gituin gue. Layaan dia nanti. Itu ningratnya nanggung kok mainnya 500.000. Oh iya bener. Wah, itu baru beli es cendol mas. Iya biasa, baju cendol. Bama. Oke. Kalau buat saya maaf itu sebetulnya kan sesuatu yang klise ya, bukan sesuatu yang baru, tapi sayangnya masih banyak yang masih menemukan itu sebagai sesuatu yang challenging. Kalau saya lihat hubungan antara atasan dengan bawahan, apalagi kalau saya bawahannya yang tipe-tipe Gen Y nih, yang outspoken, yang memang dia akan sangat terganggu jika atasannya misalnya berbuat sesuatu yang tidak nyaman tapi tidak minta maaf. Tapi di sisi lain dengan being Gen Y itself, saya Dika itu juga yang aware dengan hal ini, sehingga kita punya tim juga kita dengan lebih legowo bisa mengakui kalau misalnya kita salah. Itu sebenarnya kita tahu tujuannya buat apa gitu. Itu kalau hubungannya dari atasan ke Gen Y. Tapi ke atasan juga saya pernah melihat bahwa maaf ada yang bilang gini, saya udah maafin dia tapi cuma terucap, tapi di pikiran belum, di hati belum. Oh iya. Akhirnya tindakan yang dilakukan pun juga nggak menunjukkan bahwa dia sudah maaf atau Habis itu diam-diaman lagi ya. dan akhirnya malah destruktif buat tim gitu. Nah, itu bahaya tuh yang kayak gitu tuh. Mungkin sering kejadian gini ya, iya sorry. Ya itu kan sekedar pokoknya udah minta maaf ya kan. Sorry, iya. Gitu. Ini misalnya biasanya apa sih praktek-praktek gitu atau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dari leader Atasan. kepada bawahannya gitu dalam praktek sehari-hari di kantor gitu, biasanya apa? Mungkin si leader nggak sadar bahwa dia salah gitu. Yang paling sering saya lihat adalah omongan yang berbeda. Jadi misalkan decision diucapkan A, terus kemudian besoknya B, dan kemudian dia nggak merasa bahwa kemarin bilangnya A. Pada saat diingatkan kembali, kemudian dia bilang enggak kok, saya bilangnya B kok gitu. Tapi nggak amnesia tuh leadernya nggak ya? Nggak memory loss gitu nggak ya? Kalau memory loss lebih karena bahwa banyak pikirannya segala macam, itu pun juga sorry guys bahwa saya benar-benar nggak ingat. Misalkan gitu. Itu kalau Siapa kita dalam saya tanda gitu. petik, nah dalam tanda petik kapasitas dia mengingatnya. Tapi yang kemudian kalau kita bicara antara kapasitas mengingat digabung dengan masalah sifat ngeyel misalkan, enggak kok kamu aja nggak dengerin, ya kan? Di satu sisi bahwa dia tadi istilahnya apapun itu, bahwa dia lupa atau apa, tetapi bahwa digabung dengan karakter yang negatif dengan power yang dia punya, itu yang kemudian jadi gini, ya udahlah dia juga bosnya gitu. Itu yang sering terjadi menurut saya. Yang kedua adalah bahwa kalau kita bicara kesalahan sebagai proses dari kerja, bahwa keputusan atasan itu membuat prosesnya menjadi lebih tidak mengenakkan misalkan. Seberapa jauh atasan bisa bilang, guys, sorry for the experience. Sehingga bahwa kalau kemudian kita bicara itu menjadi proses yang lebih objektif. Sorry sendiri saya mau melihatnya bahwa dari kata I'm sorry, saya menyesal, atau kemudian menyesal bahwa dari apa yang saya lakukan dan katakan, atau sorry for the experience, terlepas dari bahwa apakah tangan saya berdarah atau tidak dalam situasi itu. Itu as a leader buat saya juga punya kelegowoan tadi istilahnya. Saya nggak tahu siapa Dika atau Bama bilang legowo. Bahwa sorry for the experience itu berarti bahwa walaupun bukan atasannya langsung yang melakukan hal tersebut, mengatakan tersebut, misalkan anak-anak pergi ke klien, terus kemudian kliennya sangat-sangat nggak enak dan pengalamannya nggak enak,
Saya meminta maafnya adalah sorry for the experience, guys. Gitu, karena mereka mengalami dalam konteks pekerjaan. Yeah. Bukan saya yang memaki mereka, tapi mereka mengalami dimaki klien misalkan. And I said sorry for the experience. That's another kind of sorry. Oke. Oke, nanti kita lanjut lagi obrolan yang mengenai masalah yang apakah great leaders know when to say sorry atau enggak itu. Ada tadi Mas Alex bilang ada I am sorry for the experience, lagi I am sorry. I'm sorry. Karena kan Inggrisnya udah kelas tinggi banget gitu. Habis. Sorry, punya mesin edisi nggak? Saya mau transfer 5 juta, saya salah sama kamu. Sorry. Sama kartu kredit ya? I don't have sorry. Saya nggak ngerti ya, sudah lah. 90.4 Cosmopolitan FM, Taylor Swift dengan 22. Cantik banget ya dia. Coba lo perhatiin deh, nggak beda jauh sama gue. Gimana? Boleh nggak gue pingsan bentar aja? Masa 2-3 jam gitu bisa nggak? Boleh. Ya Coba cerna dulu. Ya, nah itulah dia. Coba dia blonde. Ya, banyak orang yang mempertahankan kebodohan itu ya mas bertahun-tahun itu. Nah itu dia, tanpa harus meminta maaf gitu kan. Ya itu memang satu hal fenomena yang dialami kalau kita lihat sehari-hari. Nyatanya ya. Iya benar. Nah, ini bertahun-tahun mas bayangin. Bertahun-tahun. Segala sesuatu tuh harus ada contoh nyatanya, Tapi Mas. kakak juga harus jeli. Dia tadi bilang tailornya tailor yang penjahit. Bener. Beda. Aku tailor penjahit. Ngomong-ngomong soal maaf lagi nih, tadi selamat pagi buat Mbak Sani Budiman yang juga udah nge-tweet nih. Aku rubah ke akunnya Cosmo ya sebentar ya. Ini kalau secara rumah anak warnet gini nih. Bolak-balik aduh ada apaan. Ada beberapa opini ya. Zaman dulu tuh ada film katanya tahun 70-an ada love story. Dia bilang katanya love means never say sorry. Tahun berapa kakak? Tahun 70-an Kak. Udah nonton belum. Enggak. Benar Kak. 70-an gue masih unyil loh. Iya masih ya kan kalau tahun bisa dipertahankan gitu. Iya, baik. Ya, tapi ada kata si Oprah, that's the dumbest thing I've ever heard katanya. Maksudnya dengan mencintai seseorang dan kita dicintai oleh seseorang itu sama juga bahwa kita harus menerima kesalahan dia dan kita harus minta maaf juga, both ways gitu. Karena itu konsekuensi dari sebuah hubungan. Ini juga berlaku buat hubungan kantor ya. Kejadiannya antara bawahan dengan atasan. Tapi atasan itu kan ketika dia minta maaf itu kayak dia menjatuhkan gengsinya. Artinya gini, mengakui bahwa dia ada satu dalam dirinya itu lemah, salah. Sebenarnya dalam bentuk apapun, dalam hal cinta mungkin kantor atau semua kalau kita berbuat salah, kita tuh mengakui kesalahan itu dibutuhkan jiwa yang besar karena it's not easy admitting that we've done something, we've made a mistake, ya kan gitu. Ini sama juga seperti nggak gampang buat gue menerima sebuah kebodohan teman dan itu bertahun-tahun itu nggak gampang. Tapi gue lakuin demi cinta lah ya, sahabat terhadap sahabat. Mungkin kalau gue lebih kehaluan kali ya bro. Yang sering halu gitu kan, tiba-tiba kayak Taylor Swift. Apa yang disampaikan Stani tadi saya pikir kata kuncinya di understanding. Cuman understandingnya saya mau bawa ke yang lebih basic lagi sebelum kita bilang dengan kita memahami orang lain kita akan lebih mudah memaafkan. Tetapi understandingnya adalah dengan kita lebih memahami diri kita sendiri. Sebetulnya proses understandingnya itu juga sangat keren pada saat kita bilang maaf. Proses maaf itu pertama kali adalah berdamai dengan diri dulu. Bahwa kita bilang bahwa kita salah, bahwa kita imperfection, bahwa kita nggak perfect. Ini katakan Iwet, make peace with yourself. Ini artinya Kak, salah Iwet selama ini. Iya. Katanya mumpung orangnya nggak ada mau diomongin. Berdamai dengan diri sendiri ini. Gitu sehingga kalau orang itu adalah susah meminta maaf kepada orang lain, sebetulnya yang pertama adalah bahkan dia nggak mengalami kemajuan untuk dirinya sendiri dengan lebih melihat imperfectionnya dia apa. Bahkan kalau kita bicara ego ini nggak kepada orang lain tapi bahkan kepada diri sendiri. Gimana kita bisa growing, becoming a better person kalau kita juga nggak pernah mengakui bahwa kita salah. Sekarang versinya ada dua. Kita tahu bahwa kita salah tapi kita nggak akui. Atau yang lebih parah lagi adalah kalau kita nggak tahu bahwa kita salah. Kalau kita nggak tahu bahwa kita salah, sebetulnya juga bisa secara kita bisa saja nggak sadar. Tetapi yang paling bahaya kalau patternnya adalah bahwa dalam situasi apapun kita nggak pernah lihat bahwa kita bisa menjadi orang yang salah. Oke. Ini ada satu prinsip leader yang bilang gini, sometimes it's good to show the weakest part in you just to make someone stronger. Gitu. Ini satu prinsip yang bagus nggak kira-kira Mas? Ini berlaku juga dalam soal maaf-maafan. Saya mau balik bukan you, tetapi bahwa saya ini pada saat saya mengakui kelemahan, pada saat saya being vulnerable, sebetulnya adalah it's good for me to grow. It's good for me to become stronger. Dibandingkan bahwa Mas, saya mau kasih kamus dulu buat teman-teman saya. Silakan Mbak.
Kamusnya nih, Mbak. Ini translasi Chesnia ke Inggris ke Jawa. Tahu nggak? Makasih ya Kak. Malum dari Tegal, Mas. Jadi kita harus menyesuaikan, Mas. Mohon maaf. Lanjut, Mas. Dibandingkan bahwa kalau kemudian saya bilang bahwa saya mau menunjukkan kelemahan saya untuk supaya orang lain lebih kuat. Mungkin kalau itu bisa terjadi ya monggo, tetapi yang paling fokus pertama kali dulu adalah pada saat kita minta maaf, sebetulnya bahkan kita dalam bukan tanda petik lagi berdamai dengan kelemahan kita. Tapi step keduanya dengan pada saat kita bilang kita maaf dan kita salah tersebut, apa yang harus kita lakukan? Karena nggak lucu juga leader yang minta maaf 10 kali untuk 10 hal yang sama. Nah, itu dia tuh. Mungkin yang masih sering terjadi adalah kayak gitu. Maafnya cuma di mulut doang berarti kan ya Mas ya. Yes. At the end dia tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, menurut Bapak Madikan ini gimana nih mengenai itu nih? Leader yang ya minta maaf, jadi it's so easy for him atau for her to say sorry, tapi at the end just keep on doing the same mistake. Atau mungkin batas levelnya minta maaf sampai sejauh apa sih gitu? Kalau yang masuk dalam kategori maaf. Iya, masih sampai takutnya tuh kelihatan banget bahwa emang lo on lo gitu, salah mulu gitu, misalnya gitu ya. Mungkin kunci terpenting dari bagaimana untuk mengembrace maaf itu secara sebenarnya adalah open mindedness sih. Karena pertama kalau misalnya dia nggak open minded, dia bisa bilang maaf tapi dia nggak tahu esensi maafnya untuk apa. Bahkan mungkin dia nggak tahu kesalahan yang dia buat juga. Betul. Yang kedua, open mindedness bisa jadi dia justru minta feedback dari timnya untuk mengenai kesalahan yang dia lakukan supaya in the future hal itu tidak terulang lagi gitu kan. Dan timnya juga bisa belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh atasannya tersebut, sehingga bareng-bareng mereka ke depannya nggak akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi I think open mindedness adalah the critical kuncinya key. juga ya. Critical point ya. Dik, mana main Dik? Namanya ngurangin Dik. Jadi open minded, mungkin open bill mungkin di sini. Open table mungkin ya. Kira kakak mau bilang open room. Kalau dari aku sendiri, dari apa namanya, bukan gue lupa. Oke, dari apa namanya proses minta maaf tadi sebenarnya Mas Alex bilang tadi bukan cuma sekedar say sorry aja, tapi yang membedakan apakah dia meaning apa memberikan arti yang kuat terhadap say sorry itu apakah ketika dia mampu meng-acknowledge kesalahannya itu sendiri gitu kan. Kadang ini vice versa, bukan cuma atasan ke bawahan tapi juga bawahan ke atasan, cuman lebih untuk say sorry supaya lebih terlihat nggak terlihat jelek gitu kan, nggak terlihat buruk. Cuman kadang nggak paham say sorry-nya ini untuk apa ya. Jadi hal-hal untuk yang di acknowledge-nya itu kadang-kadang yang memang nggak disebutkan sih, padahal itu yang lebih penting gitu. Coba kita tanya sama Kak Enji, kan Kak Enji hubungannya di dunia apa namanya, di rumah tangga misal sama simbanya gitu kan ya. Simbanya, lo pernah nggak lo minta maaf sama mereka, atau sering nggak minta maaf sama mereka gitu, atau sebaliknya? Gue sih kalau misalnya emang gue berbuat kesalahan, atau lo posisi apa nih, majikan atau mbaknya? gue mbaknya dong. Oh, lo mbaknya, oke. Oh, gimana sih mau lagi iya, lupa, gue ya. Tapi sih buat gue itu tadi belajar untuk yang gue selalu dengar ya, mungkin dari yang tadi Mas Alex sampaikan adalah jadi orang tua itu kan pasti nggak gampang. Gimana caranya kita meminta maaf di saat kita berbuat salah? Karena balik lagi seperti kata Dorce, kita kan juga cuma manusia, Bo. Gue selalu berpedoman sama kata Dorce, Bo. Kiblatnya ya? Milik Tuhan ya. Jadi gini, gue sebagai orang tua atau gue sebagai majikan tuh pasti nggak luput dari berbuat kesalahan. Di saat mungkin ya kita satu ucapan yang mungkin juga menyakiti hati mereka, itu kan juga sebenarnya udah berupa sebuah kesalahan ya kalau buat gue ya. So buat gue sih, gue karena misalnya kayak buat anak gue ya, gue berbuat kesalahan atau gue janji something yang gue lupa gitu, gue akan bilang, atau misalnya gini, mami tadi bilang apa? Kan mami suruh ini. Enggak, mami nggak bilang itu, mami bilangnya tadi gini. Oh gitu ya. Oh I'm sorry then. Tapi can you do this yang gini. I'm so sorry ya kalau. Ini menarik nih. Ini dia seorang ibu yang memperlakukan anaknya sebagai bawahan dan digaji ya? Iya dong. Kurang lebih anak lu digaji. Dimensi lain dari permintaan maaf tadi sebagai orang tua atau sebagai kalau kita bicara leader di kantor, bahkan juga termasuk minta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh tim kita yang berdampak kepada pihak lain. Jadi misalkan kepada pihak eksternal, kemudian tim kita apakah salah janji atau kemudian lebih mundur dari deadline dan seterusnya, atau approach-nya bisa jadi tidak berkenan di klien. Seberapa jauh stand dirimu pasang badan untuk misalkan ini adalah istilahnya pasang badan dan say sorry, karena memang kita yang dalam tanda petik sebagai bapak atau sebagai ibu atau yang betul-betul dilihat untuk bisa saja orang lain bilang gini,
Ya saya nggak ngelihat siapa anaknya sih, saya ngelihat siapa bapaknya sih. Oh iya benar-benar. Leadernya kan. Iya kan, gitu. Sehingga pada saat kita say sorry tersebut, betul-betul bukan kita bicara masalah ikhlas nggak ikhlas, tapi bagian dari peran kita bahwa kita yang memang paling responsibility-nya paling atas. Oke. Kalau dalam kasus legal, kitalah yang akan kemudian Tanggung jawab disidangkan. Ya, Oh ya. benar, mimpin ya. Gitu, yes. Dan nanti bagaimana caranya minta maaf, nanti kita tanya Mas Teni juga, karena kan Mas Ya. Teni juga is a leader kan di perusahaan Evio Production kan, www.evioproductions.com. Pakai S apa enggak nih? Kan lagi panas pakai. Oke betul bagus sekali. Kemudian kita merambah masuk ke divisi baru, divisi Saya sudah narkoba. hampir lupa karena udah nggak pernah dipanggil sampai sekarang. Oh iya benar-benar. Ini schedule nggak pernah ini sih Mas Alex. Schedule aja minta aja kagak. Dari lantai 8 Gedung Sarina Tamrin, you're listening to Breakfast Club. Ada Stania Gustaf dan juga Novita Enji. Kita masih di Cosmopolitan Career. Ada Mas Alex, ada Bama dan juga ada Dika. Stan, Ya. lo kan seneng nih megang mixer lagi. Iya. Kembali ke ruang siaran, lo pasti juga kangen sama yang satu ini. Alah buset. Biasa kakak pesan-pesan sedikit ya. Pesan-pesan orang tua harus diikuti ya. Kalau Bo. nggak dibayar loh. Bo, kalau temu kangen tuh mesti totalitas, Bo. Bener. Ini kita ingin menyapa sedikit sahabat-sahabat baru kita. Ini aja dulu. Sedikit kagak. Ada Bonifacio, selamat pagi. Kak Enji mana? Iksan nih nggak seru siaran dengan kakak Steny kurang nyambung. Sabar kakak ya, sabar banyak sabar sama orang tua ya. Sebentar lagi kita obrolin lebih dalam lagi tentang memaafkan gitu ya. Sebenarnya gunanya adalah mungkin kalau kita jadi sering minta maaf dalam konteks sama kita salah ngelakuin salah, jadi building understanding gitu. Iya. Dengan mengerti sesuatu berarti kita akan paham dan akhirnya bisa menemukan chemistry. Iya. Miss Kemi istilahnya. Miss Kemi, Miss benar. Kemi. Seskemi. Kemi. Iya. Nah, ini pas banget. Jadi artinya to know something means to to accept the good thing of it gitu kan. Kalau gue sih ngeliatnya seperti itu. Kalau Iya. it's easy when you know how. Ya, ini yang menariknya adalah di saat kita sebagai atasan, di saat Anda sebagai atasan harus meminta maaf karena mungkin Anda menyadari kesalahan yang Anda buat. Nah, mungkin kita tanya Mas Teni boleh ya, Mas Alex ya. Teni kan juga sebagai seorang atasan, mau gue ulang di mana? Gimana? Di mana atasan? Di mana pesan apa? Udah cukup muntah antara orang. Ya, nah di FIO nih Stan, lo kan juga semuanya atasan nih. Kalau di saat anak buah lo berbuat salah, lo bagaimana cara lo berbuat salah atau lo menegur anak buah dan ternyata lo justru yang salah, lo harus meminta maaf. Gimana caranya lo minta maaf sama anak buah? Nah, nggak tahu ya. Mau saat itu juga atau misalnya nunggu kayak momen-momen kayak sekarang ini nih halal lebih halal atau gimana atau mungkin Enggak sih. lewat surat atau mungkin lewat BB in private atau gimana? Pertama kalau gue buat salah, kalau gue diemin berarti itu pembenaran buat sesuatu yang salah buat mereka. Oh dia aja gitu bener, berarti gue juga bisa begitu, istilahnya gitu kan. Oh, oke. Nah ketolong nih kalau secara karakter saya adalah orang yang casual mas, jadi suka bercanda, ketawa nyela, apa dia juga suka nyela gue. Jadi gue paling ya dengan cara joking, tapi ya ujungnya ya minta maaf. Sorry gue salah kemarin, gue sempat negur lo gini-gini, padahal gue yang salah gitu. Terus gue bercandain gitu mas, istilahnya. Itu membuat gue lebih tadi bilang legowo, lebih Iya, gampang iya. dibanding kita ngemunculin ke ego yang besar, yang galak segala macam. Itu makin berat sih buat kita minta maaf. Tapi itu gue lakuin pada momen yang tepat, kesalahan yang tepat, dan gue nggak mau, gue bilang mereka bahwa gue nggak mau lo ngelakuin kayak gue gitu. Iya. Intinya sih supaya jangan kayak gitu, karena berimbasnya ke bisnis nanti kan. Iya betul. Nah ini dia nih Mas, jadi pengen tahu nih kan kalau kayak kata saya ini, kalau misalnya gue membiarkan gue melakukan kesalahan dan gue nggak minta maaf, jadi kan anak buahnya melihat lalu salah juga cuek aja. Ini kalau misalnya ada atasan yang memang melakukan kesalahan tapi tidak mau minta maaf, ini berdampak nggak sih sebenarnya sama perusahaannya ini nantinya? Buat saya ujung-ujungnya kita bicara culture. Bahwa pada saat yang kalau kita bicara peribahasa zaman dulu guru kencing Berlari, berdiri, murid kencing berlari. Gitu, sehingga kalau kita bicara culture yang dibentuk oleh si atasan adalah demikian, pada saat kemudian anak buahnya yang juga kemudian menjadi dalam tanda petik leader kecil buat timnya juga mengadop cara itu, dan kemudian all the performance timnya juga kacau gitu, yang harus pertama kali ngaca adalah si leader yang paling atas itu karena apa yang dilakukan akan membentuk culture paling nggak di timnya dia sendiri gitu. Seberapa jauh impactnya langsung atau kemudian jangka panjang itu pun juga harus diwaspadai. Sehingga buat saya memang memilih cara, memilih waktu, memilih gayanya seperti apa, itu harus dilihat dari bahwa situasi ini yang paling baik yang harus dilakukan adalah apa. Proses meminta maaf ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi bahwa minta maaf ini tujuannya untuk apa, bukan hanya sekedar corrective action, tetapi juga bisa untuk kita bicara yang preventive in the future-nya seperti apa gitu. Jadi banyak sekali aspek dari meminta maaf dari seorang leader ini. Oke. Tapi gimana sekarang kalau kita bicara bawahan? Karena proses bawahan meminta maaf
itu juga bisa Sama jadi salah sulitnya loh. juga. Contohnya kalau saya bicara, Bama tadi bilang open mindedness. Kalau saya ada tambahan lagi dalam konteks kita bicara sudah digabungkan antara either kesalahan atasan atau kesalahan bawahan, yaitu masalah good heart. Anak buah yang punya hati baik ketemu dengan atasan yang hatinya beulet nih, ya kan? Pada saat si anak buah salah dan minta maaf, ketemu dengan atasan yang belum menjadi leader dan hatinya tidak baik, bisa jadi kemudian itu menjadi proses yang panjang, yaitu bahwa kesalahannya diungkit atau kemudian menjadi lebih mempengaruhinya dengan lebih tidak objektif. Itu kalau kita bicara good heart juga kemudian menjadi penting. Tetapi apakah pada saat atasannya kita nggak punya good heart, anak buah nggak boleh minta maaf atau lebih baik jangan minta maaf? Tergantung. Minta maaf tujuannya apa dulu? Proses belajar kepada diri sendiri, mengakui bahwa kita salah. Yang buat saya hati-hati adalah pada saat anak buah sudah minta maaf untuk satu kesalahan, berlaku juga buat atasan, yaitu jangan mengulangi kesalahan yang sama. Simpel aja kembali dalam situasi yang seberapa jauh kita lebih tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Karena proses sadar pernah salah dan minta maaf harus ditambah dengan proses naik kelas. Ya, karena seharusnya kita belajar dari kesalahan yang pernah kita perbuat juga, Mas. Sehingga kemudian yang lebih hati-hati adalah pada saat tim melakukan kesalahan dan tidak belajar darinya. Sometimes buat seorang leader bukan kata maaf yang dicari, tapi proses kesadarannya, awareness tersebut, dan proses untuk improvingnya itu yang kemudian menjadi esensial. Tapi tugas leader juga untuk membantu hal itu terjadi. Nah, ini menarik nih. Saya mau nanya sama Bama sama Dika ya. Karena gini, minta maaf sama memaafkan itu dua hal yang sama-sama sulit sih menurut gue. Terutama dari sisi leader, kita tahu bahwa mungkin bawahan kita ngelakuin berbagai kesalahan dalam perjalanan selama setahun ini. Ya, kayak dia AWOL, dia mangkir dari kerjaan, dia ini, dia side job, dia ini segala macam gitu. Kita tahu di sana dan kita punya ekspektasi nih, harapan bahwa dia minta maaf sama kita. Tapi itu nggak terjadi. Sekalipun momen-momen Idul Fitri misalnya, wah enggak deh kok nggak minta maaf sama kita. Nah ini kadang-kadang yang nge-build dinding tebal di depan kita bahwa ngapain gue harus minta maaf, dia yang salah kok gitu. Nah itu gimana cara ngelatihnya ya untuk kan kondisi ini nggak enak kan ya? Jadi numpuk sebenarnya. Numpuk dan akhirnya ya sekalipun dia minta maaf, ya sorry ya Pak ini. Maksud Kak Steny bahwa anak buah kita salah, tapi kita minta maaf. Gimana kita sebagai leader, itu juga membuat mereka lebih sadar gitu. Monggo silakan leader kita. Asik. Kalau buat saya sih cara yang sebetulnya gampang susah adalah reflektif diri, karena kan sebelum menjadi leader kita juga pasti ada di dalam posisi sebagai tim kan. Jadi ada proses juga kan. Iya, ketika kita menjadi tim, kapan kita harus aware kapan ketika kita berbuat salah kita lebih gampang untuk meminta maaf, kapan kita lebih yang merasa gengsi ke atasan, kapan ketika kita berbuat kesalahan sebagai tim itu polanya apa yang salah dilakukan oleh atasan, sehingga ketika kita sudah aware mengenai hal-hal itu, ketika kita menjadi leader kita bisa belajar jadi supaya tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh atasan. Oh dulu saya agak susah meminta maaf gara-gara misalnya atasan saya seperti ini, berarti saya ke tim saya juga nggak boleh melakukan kesalahan yang sama. Oh dulu saya melakukan kesalahan ini karena ada hal yang tidak dilakukan oleh atasan seperti ini. Tentu saya kan kontrol ada di diri saya, ada di atasan. Berarti saya ketika sebagai leader saya juga nggak harus lebih aware untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Menurut saya sih proses reflektif itu yang paling gampang sih sebenarnya, nggak perlu ribet-ribet. Kita tinggal oh ya dulu begini, sekarang berarti nggak boleh kayak gini gitu. How about kalau situasi yang disampaikan Kak Steny adalah bahwa proses reflektifnya udah terjadi ini Bapak Malika dan teman-teman, tapi bahwa kemudian keunikan bahwa si tim kita ini yang lebih apakah nggak aware atau cuek, padahal mereka ya secara professional wise mereka salah gitu berapa kali, sehingga bahwa dengan proses refleksinya kita bahwa kita apa yang bisa kita lakukan sudah kita lakukan, tapi sekarang kondisinya bahwa itu disampaikan Kak Steny, udah dengan kondisi itu pun juga ini anak nggak aware. Tambeng istilahnya. Tambeng itu maksud dari case-nya Kak Steny. What do you think? Oke. Saya coba memposisikan diri menjadi, karena saya di tengah-tengah nih Mas Alex, saya juga punya tim juga. So ketika saya ke Mas Alex, tantangannya adalah ketika harus berhubungan dengan keatasan, kapan ya saat yang pas untuk meminta maaf gitu kan. Dan menurut saya ketika dalam posisi itu
saya analogikannya gini, ketika kita haus, apakah kita harus nunggu matahari posisinya 120 derajat di atas kepala? Enggak gitu kan. Tapi as soon as possible, ketika saya sadar, saya tahu saya salahnya kenapa, saya langsung minta maaf. Itu saya memposisikan diri saya dan ke Mas Alex ke atasan. Tapi ke saya dan tim, satu posisinya kalau misalkan tadi nggak aware, fungsi leader adalah untuk bisa juga mengembangkan melalui coaching dan counseling. That's why ada beberapa kali saya juga pernah melakukan bahwa ketika si anak ini memang nggak aware, nggak sadar bahwa dia salah, justru fungsi kita untuk yuk bantu nyadarin, ngomong melalui coaching atau counseling bahwa yang kemarin dilakukan ini sebenarnya harusnya seperti ini loh. Jadi kadang memang ngomong aja straightforward gitu ke dia. Iya, karena tujuannya bukan untuk menghakimi, tapi lebih ke untuk targetnya mengembangkan dia untuk bahwa nggak di proses selanjutnya nggak perlu mengalami kesalahan yang kedua kalinya gitu kan. Sehingga juga lebih memperkuat awareness sendiri bahwa tindakan yang ini sebenarnya jauh dari ekspektasinya, bahwa nggak sesuai dengan yang diharapkan. Iya. Oke. Menarik nih. Seru nih Cosmoners ini. Terakhir kan nih? Masih satu cut lagi. Oh iya, satu cut lagi. Mungkin Anda punya pertanyaan juga Cosmoners atau Anda ingin komentar dalam topik ini. Menarik banget ya, permintaan maaf. Ini kan masih suasana lebaran juga gitu kan. Cuman emang sulit untuk seorang atasan biasanya untuk meminta maaf sama anak buahnya. Anda punya pengalaman? Anda mau sharing cerita di Twitter aja @cosmopolitanfm. Cosmoners, ketemu lagi kita. Itu ragu-ragu nih. Betul. Ini bukan New York sih, tapi Jakarta. Let's make a feeling as if like we're in New York right now. Asik. Gue juga belum pernah sih, so tau aja. Jadi beruntung lah ada sosial media. Itu kan tempat idaman lo yang pengen lo kunjungin kan? Iya betul. Tapi lo tuh lagi buka lowongan tuh, lagi banyak yang cari pegawai. Supir taksi ya? Enggak. Ini yayasan begitu gitu kan buat TKI itu lumayan loh, Bo. Makasih ya. Mudah-mudahan kayak di sini 3 hari kerja pulang lagi gitu. Tapi ini banyak Cosmoners juga yang udah ikutan berkomentar. Selamat pagi buat Henny MS yang bilang gini, minta maaf sama dengan menolong diri sendiri lepas dari beban kemarahan atau sejenisnya. Oh yes, that's beautiful. Terus udah gitu ada juga Delmar Zulkifli. Kadang juga perlu diperhatikan kalau sudah minta maaf terucap, maka harus ada action to believe. Both should hang out. Yes, gitu true. Veronica Noviantari. Oke, selamat pagi. Jadi menyapa-nyapa kita aja nih. Ada yang dia bilangnya gini, gimana caranya yang tepat dan mudah untuk menyampaikan ke rekan kerja yang intinya jangan mengulangi lagi, karena seringkali kesalahan yang sama diulang. Ini jadi untuk rekan kerja nih. Coworker gitu ya. Oke. Itu pertanyaan. Mama dan Dika aja yang menjawab. Oh iya, boleh. Sama rekan kerja. Nah, sesama rekan kerja silakan. Lempar-lempar. Silakan rekan Dika, silakan rekan Mama. Dika. Oke. Tergantung case-nya mungkin ya. Ada mungkin beberapa yang bisa disampaikan langsung, ada beberapa yang mungkin butuh dieskalasi lebih lanjut gitu. Maksudnya bukan saya menyampaikan langsung, tapi mungkin dari leader di atasnya lagi. Kalau menurut saya seperti itu. Intinya sih 360 derajat. Jadi nggak cuma kita melakukan, tadi kan Dika sempat menyinggung soal coaching, soal counseling, nggak cuma itu ke bawahan, tapi juga kalau misalnya kita melihat peer kita sama, berarti kan lead across-nya. Tapi kalau misalnya ada memang hal-hal di luar kontrol kita, bisa kita eskalasi juga ke leader kita gitu. Oke. Ya, kalau saya melihat yang rekan kerja, sebetulnya yang harus dijaga masalah apakah ini lebih ke arah kemampuannya dia, sehingga sebagai rekan kerja apakah ada sesuatu yang bisa kita bantu dalam berkolaborasi karena skillnya yang masih belum memadai sehingga kesalahan yang sama terjadi lagi, atau kemudian dia lebih nggak tahu aturan mainnya seperti apa. Sebagai rekan kerja kita yang bantu ngingetin kembali. Jadi bisa saja proses kesalahan yang sebelumnya lebih nggak dia pahami apa yang terjadi, lebih dia belum improve kemampuannya dia. Yang paling tricky adalah kalau dari kemauannya dia, bahwa kemauan dia untuk lebih tidak melakukan kesalahan yang sama lebih tidak terjadi. Ini yang kalau saya sebagai rekan kerja memikirkan dua hal nih. Apakah ini sangat relate kepada pekerjaan yang terkait dengan satu sama lain? Kalau jawabannya iya, saya akan fokus ke sana untuk saya bilang, yuk ya kita lihat impactnya. Jadi bahwa kita berdua
kita keluarkan diri kita dari diri kita dan fokusnya sama-sama pada pekerjaannya. Itu yang saya akan lakukan. Untuk kalau kita bicara apa yang terjadi itu impactnya ke kita sama-sama gitu. Tetapi kalau ini hanya masalah like dislike dan hubungannya lebih ke arah personal, buat saya sih kadang-kadang saya nggak memilih untuk masuk ke sana karena sometimes tiring. Yes. Nah, banyak sekali gini sih kecenderungannya adalah ini refleksi diri juga ya banyak hal gitu. Kita sering kaki banget. Aja kakak, kelamaan kalau diri. Refleksologi itu mas. Satu badan. Ya maksudnya gini, ketika ada bawahan salah itu banyaknya sedikit dari kita yang nge-reflect dari kita, kenapa dia salah ya? Mungkin gue salah ngorder kali ya. Iya. That's good one. Ya. Sering banget kita mencecer dia dengan kesalahan-kesalahan itu tanpa ngelihat dulu mundur, kenapa dia salah ya? Jadi bagaimana caranya kita sebagai leader untuk bisa itu juga ya, introspeksi ya, kalau katanya itu sih introspeksi ya, Boy. Introspeksi. Gimana caranya? Itu juga yang sulit kan? Nah, oke. Mungkin ini adalah momen-momen terakhir. Jangan kakak, saya masih ada meeting habis ini. Saya masih ingin besok juga. Ada kata-kata terakhir apa nih mas? Kita recap obrolan kita hari ini. Recap. Dan detik terakhir. Kalau kata terakhir suka gak enak. Gak enak ya, kenapa ya? Ada beberapa emang nggak usah dipakai yang terakhir. Sama kayak istirahat juga nggak boleh. Gue istirahat dulu ya dalam damai itu kan nggak boleh kan. Agak serem juga itu kan. Rest in peace ya. Nggak maksudnya. Siap. Ya gitu lah pokoknya. Nanti Dika dan Bama monggo kalau mau ditambahkan sesuatu. Inti dari semuanya buat saya adalah maaf itu prosesnya healing buat saya. Proses yang mengobati, proses yang terutama mengobati diri, yang membuat kita bisa juga kemudian energinya lebih positif untuk lebih ke depan. Dan ini buat saya sebagai sebuah journey, nggak gampang. Bisa saja hari ini kita bisa memaafkan dalam situasi A, besok kita masih PR tuh, proses memaafkan ini bisa panjang dan seterusnya. Karena ini bukan sesuatu yang hanya semata-mata kata maaf keluar dari mulut, tapi proses di mana kita lebih memahami diri. Inti dari semuanya sebetulnya adalah itu. Dan dalam kesempatan ini saya juga masih ada rasa yang ingin saya sampaikan buat teman-teman yang mengenal sahabat baik saya bernama Indra. Saya juga ingin sekali mengucapkan mohon maaf untuk bahwa beliau almarhum, dan terus kemudian saya merasa banyak kesalahan yang selama ini saya ingin bahwa bisa saya sampaikan secara langsung. Ternyata bahwa saya ada rencana mengunjungi beliau dan ternyata saya baru tahu bahwa beliau sudah berpulang. Mohon maaf untuk bahwa sesuatu yang belum saya sampaikan secara langsung. Mohon maaf juga kepada Zoe yang hari ini berulang tahun dan saya. Happy birthday Zoe. Keberapa ini berarti? 14. Oh, teenager. Wow, teenager. Dan mohon maaf baru besok malam saya bisa ketemu nak. Dan juga buat tim di Daily Meaning, Bapak mohon maaf kalau ada selama ini kesalahan, karena proses belajar dari kesalahan menjadi hal yang buat saya perjalanan yang keren banget. So sorry Bama, sorry Dika, dan sorry buat tim Daily Meaning juga. Iya Pak, yang penting outing jalan Pak. Tergantung. Mereka bikin kesalahan lagi nggak? Oke. Tim Cosmo dong Kak. Maning sama Minang diajak dong Pak pas outing. Buat bantu-bantuin bawa atas koper nggak masalah ya. Kan? Menarik loh. Dika? Iya silakan. Oke, kalau saya cuma menambahkan dikit aja bahwa yang perlu ditanamkan adalah awareness dari kenapa perlu maaf, yaitu lebih dari efek yang ditimbulkan kalau misalnya tidak ada maaf, itu efek kepada diri sendiri, which is dia nggak heal secara person, efek kepada tim dan efek kepada organisasi. Misalnya itu aja sih, awarenessnya harus lebih ditanamkan. Jadi bukan cuma di mulut tapi juga di pikiran dan di hati. Wah penting tuh. Oke. Saya maafkan Pak Bam. Kalau saya cuma 3 hal. Satu, paham kenapa kita harus minta maaf, recovery actionnya apa, dan nggak ngulang kesalahan yang sama. Wow, siap. Mas Alex, Bapak Dika, thank you so much. Kita ketemu lagi di maaf ya, Jadi bukan kata-kata terakhir tadi ya, bukan ya? Ya, kita juga minta maaf ya, sering banyak kesalahan juga dulu gitu ya. Lu? Oh gue ya, oke, jadi gue deh. Mungkin Nah, ini. tinggal ini aja, tinggal diundang aja, maaf dan Oh, beres. Diundang siapa Kak? Diundang siapa? Diundang sama siapa? Diundang siapa? Biasanya perusahaan apa yang diundang? Oh iya, aku ulang ya. Udah lama nih nggak, jadi kan agak kagok lagi Kakak ya. ingat, Ulang. proses mengulangnya menentukan apakah dapat job apa enggak. Take two. Oke, diundang oleh siapa? Oh tentunya dong oleh Evio Production yang websitenya www.evioproduction.com. Nggak pakai S karena matahari lagi turun. Oke, bagus. Masih dingin ya. Terima kasih kalau gitu. There you go. Sampai ketemu lagi. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.